Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita senantiasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan online. Meskipun dalam keadaan online tidak mengurangi semangat teman-teman dalam menuntut. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini adalah Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, penutup para Nabi, dan beliau ini adalah sosok manusia yang sempurna dan patut untuk dijadikan idola oleh kita semua. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat agung, mulia. Dan ya, ayat yang lain Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik untuk kita semua. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ditanya siapa idola ya teman-teman, maka yang pantas, jawaban yang paling pantas ya adalah Rasulullah SAW. Meskipun teman-teman di kehidupannya ada yang mengidolakan artis A, artis B gitu kali ya, atau mungkin ada yang mengidolakan Ustadz A, Ustadz B gitu. Atau mungkin ada yang mengidolakan tokoh inspiratifnya, atau mungkin ada yang mengidolakan Kak Ilyas gitu. Tapi tetap yang harus pertama yang kita idolakan sosok manusia adalah Rasulullah SAW. Sosok yang paling utama, bahkan melebihi dari orang tua ya. Saking begitu besarnya pengorbanan beliau untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita dunia dan akhirat. Nah, oke teman-teman, pada malam ini kita akan membahas tentang apa judulnya, saya lupa judulnya. Coba diulang lagi judulnya apa? Afwan Ustadz, saya izin untuk mengulang kembali judulnya. Temanya, di mana bukti keimananmu ketika naik turunnya iman? Oke. Di mana bukti keimananmu ketika naik turunnya iman? Masya Allah. Sebelum kita ngebahas lebih dalam, sebenarnya kalau ngebahas iman tuh nggak akan selesai. Pembahasan tentang iman tuh dalam, mendalam banget, maksudnya panjang banget, mungkin sampai kitab berbab-bab gitu ya. Tapi pada malam ini kan waktu terbatas, jadi kita singkat saja. Sebelum saya jelaskan mengenai apa tentang iman, teman-teman bisa absen dulu seperti biasa. Sebelum kan absen sih, namanya presensi. Bahasa Indonesia itu sebenarnya presensi. Kalau absen itu nggak masuk. Presensi dulu teman-teman, silakan ketik di kolom komentar nama, panggilan teman-teman, dan tempat tinggalnya teman-teman. Silakan di kolom chat. Kita kenalan dulu, ada Wika dari Aceh, Masya Allah. Alisa, Kepulauan, Banggai Kepulauan. Duha dari Tuban. Aceh itu udah ujungnya Indonesia ya. Rame banget nih, dari mana nih? Saya langsung lihat kotanya, dia dari Jabar, Lampung, Ciamis, Tangerang, Jakarta, Subang, Sulawesi, Jakarta, Bogor, Banten, Cianjur, Bekasi, ada dari Bekasi juga nih. Garut, Banyuwangi, Assalamualaikum, salam. Sulawesi, Mubaroj, Eni dari Bandung,
Assalamualaikum. Bayi Madura. Oke. Kalbar, Sulteng, Sulbar hadir Jawa Timur. Mariani dari Palembang. Masya Allah, Surabaya. Flores. Flores sudah Indonesia Timur ya. Gita, Damai Kebun, Banyumas, Indramayu, Siregar. Sukabumi, Repi. Masya Allah, ini berarti kajiannya seluruh Indonesia ya. Malaysia, Assalamualaikum dari Penang, Malaysia. Masya Allah, dari Malaysia dong. Berarti ini udah internasional ya, meskipun yang negara luar negeri cuma Malaysia. Atau mungkin ada lagi selain Malaysia yang dari luar negeri, Singapura mungkin. Assalamualaikum Sumatera Barat, Jawa Timur, Ustaz. Oke, teman-teman. Saya balik lagi mau cerita ke teman-teman. Rasulullah SAW tuh pernah bilang gini, anak dari Tarim. Masya Allah, dari Tarim. Tarim itu Yaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarim itu Yaman ya. Berarti ini kajiannya internasional ya. 96 orang Yaman, yang hadir. Oke, teman-teman. Rasulullah SAW itu pernah bersabda kepada para sahabatnya, jaddidu imanakum. Terus para sahabat akhirnya bertanya, kaifa nujaddidu imanana? Kata Rasulullah SAW, aksiru min qawli la ilaha illallah. Ini ada backsound tetangga lagi nyetel lagu Lesti kayaknya. Jadi teman-teman abaikan aja backsoundnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, jaddidu imanakum kaifa nujaddidu imanana aksiru min qawli la ilaha illallah. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabatku, perbaharuilah iman kalian. Lalu kata para sahabat, kaif gitu. Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana caranya kami memperbaharui iman itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, jaddidu min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian mengucapkan la ilaha illallah. Nah, terus dalam dalil yang lain di dalam Al-Quran Allah berfirman, kalau nggak salah tuh ada di juz 5. Saya lupa ayatnya berapa di juz 5. Kalau nggak salah hampir di pas bagian terakhir, akhir juz 5, satu halaman sebelumnya. Ada di tengah-tengah ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, gitu kata Allah. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Yang jadi pertanyaan tuh gini teman-teman, kenapa kok orang beriman disuruh beriman lagi? Yang jadi pertanyaan itu kenapa kok Nabi bilang suruh memperbaharui iman kalian? Kan kita sudah beriman nih. Gitu. Teman-teman kan sudah beriman nih. Beragama Islam, sudah beriman, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan teman-teman, Tuhan kita semua, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Rasulullah SAW adalah utusannya. Tapi kenapa Nabi bilang jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Dan Allah pun di Al-Quran bilang ya ayyuhalladzina amanu aminu. Gitu. Ya, orang yang beriman, beriman loh. Kok sudah beriman disuruh beriman lagi? Alasannya apa? Alasannya al-imanu yazidu wa yankus. Kenapa kita itu disuruh memperbaharui iman? Kenapa kita itu disuruh beriman? Orang beriman, berimanlah gitu. Jawabannya al-imanu yazidu wa yankus. Jadi iman itu naik dan turun. Yazidu bi ta'at wa yankusu bil maksiyah. Iman itu akan naik gitu dengan ketaatan, dan iman itu akan turun dengan kemaksiatan gitu. Seperti baterai itu kan butuh dicas. Alasannya kenapa kok baterai butuh dicas? Handphone teman-teman nih kalau baterainya lowbat harus dicas. Oh, kenapa kita butuh cas handphone? Ya karena kalau nggak dicas lama kelamaan gitu ya, baterainya habis ya nggak bisa digunain.
Maka kita butuh ngecas HP kita biar senantiasa handphonenya tuh hidup gitu. Sama, dalam hidup ini kita butuh ngecas gitu, ngecas iman. Karena yang namanya hidup di zaman sekarang ya teman-teman, kita nggak bisa menghindari namanya maksiat. Coba teman-teman bayangkan, orang yang buka aurat sama orang yang nutup aurat itu lebih banyak mana? Jawabannya pasti lebih banyak yang buka aurat. Orang yang bisa ngaji, orang yang bisa baca Al-Quran sama orang yang nggak bisa baca Al-Quran, lebih banyak mana? Pasti jawabannya lebih banyak orang yang nggak bisa baca Al-Quran. Orang yang mengerjakan sholat 5 waktu sama orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu, pasti jawabannya lebih banyak orang yang tidak mengerjakan sholat. Loh, kok bisa Kak Ilas bilang kayak gitu? Buktinya, coba aja pas lagi azan, terus teman-teman ke masjid. Paling yang sholat ke masjid cuma berapa baris doang. Tapi lihat coba pas lagi Idul Fitri, orang sholat ke masjid sampai ke jalan-jalan. Tapi pas giliran sholat berjamaah 5 waktu, hanya segelintir orang gitu. Jadi mungkin ada orang yang hidupnya mungkin sholat itu cuma setahun sekali. Ada orang mungkin yang hidupnya cuma sholat itu seminggu sekali, sholat Jumat. Jadi ya orang yang meninggalkan sholat jauh lebih banyak daripada orang yang mengerjakan sholat. Orang yang membuka aurat jauh lebih banyak daripada orang yang menutup aurat. Orang yang nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Quran, itu jauh lebih banyak daripada orang yang bisa baca Al-Quran. Nah, ini membuktikan bahwa pentingnya iman itu ini membuktikan bahwa iman itu naik turun gitu. Pentingnya memperbarui iman. Makanya nggak salah kalau Allah bilang, ya alladzina amanu aminu. Hai orang yang beriman, berimanlah. Kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Karena setiap orang, ya teman-teman, setiap orang itu berpotensi buat bermaksiat. Setiap orang berpotensi bermaksiat. Sebaik-baiknya orang pasti pernah buat maksiat. Dan sebejat-bejatnya orang ya pasti pernah berbuat baik. Nah, maka dari itu agar kita itu senantiasa dalam kebaikan, senantiasa terhindar dari maksiat, jadi dua iman aku, perbaharuilah iman teman-teman. Perbaharuilah iman teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tuh nggak ada yang namanya usaha buat memperbaharui iman gitu ya. Kalau teman-teman tidak ada usaha untuk memperbaharui iman, maka iman teman-teman akan habis. Maksudnya gimana Kak Iles iman akan habis? Misalkan gini, contoh teman-teman di rumahnya punya beras 1 karung. Tapi teman-teman nggak ada mikir usaha buat nggak ada usaha untuk bagaimana beras ini bisa bertahan meskipun digunakan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya maka lama kelamaan yang namanya beras walaupun sekarang kalau teman-teman pakai terus tapi teman-teman nggak ada usaha buat ditanam, tidak ada usaha buat menanam beras, maka beras itu lama kelamaan akan habis dipakai. Mungkin akan habis dipakai 1 minggu, mungkin akan habis dipakai 1 bulan, 2 bulan. Makanya jadi pertanyaan adalah gimana caranya beras itu terus ada sepanjang hidup. Nah, maka teman-teman harus ada usaha yang namanya menanam beras. Jadi beras itu nggak selalu digunakan. Beras itu nggak selalu dimasak. Ada sebagian dimasak, ada sebagian
ya ditanam gitu. Tujuannya apa? Agar ketika beras kita habis, kita sudah punya beras yang ditanam, yang siap panen, yang siap kita gunakan. Dan terus menerus itu harus kontinu seperti itu. Sama begitu dengan iman. Iman itu ya teman-teman, kalau nggak diperbaharui, ada kucing pengen ikut kajian sini kucing. Kucingnya ikut kajian. Iman itu kalau nggak diperbaharui ya teman-teman, pasti akan habis. Maksudnya habis gimana sih Kak Ilyas? Pasti lama-lama iman teman-teman akan terkikis sampai nggak berasa kalau teman-teman ada di sebuah kesalahan sampai teman-teman nggak merasa buat salah. Itu menandakan kalau iman itu udah mulai terkikis. Jadi sebagus-bagusnya iman seseorang ketika tidak ada usaha untuk memperbaharui iman. Yang sebenarnya tadi setiap orang itu berpotensi untuk bermaksiat. Teman-teman pernah dengar nggak ada kisah namanya Barseso? Kisah ulama Bani Israel namanya Barseso. Barseso atau Barseso, saya lupa namanya. Coba di kolom chat dong, teman-teman pernah dengar cerita Barseso? Barseso, Barseso lupa namanya. Antara Barseso atau Barseso gitu. Barsiso. Coba di kolom chat. Ada yang pernah tahu ceritanya? Pernah. Pernah. Wah, berarti udah pada tahu ceritanya ya. Aku kan nggak tahu. Waduh, Barsiso Kak. Iya, Barsiso. Afwan, Anda tidak tahu. Belum pernah tahu Kak. Oke, anak pun tak tahu. Siapa yang sana? Anak pun tak tahu bahasa apa tuh, anak pun tak tahu. Oke, gini ya teman-teman. Jadi di zaman Bani Israel dulu ada seorang ulama yang masya Allah luar biasa gitu ya, ahli ibadah, waliullah, yang benar-benar beliau ini menghabiskan waktunya seumur hidup untuk beribadah. Maka iblis itu mikir gimana caranya ya buat menggoda si ulama ini biar tersesat gitu. Terus akhirnya si iblis itu nyamar jadi manusia, terus menghabiskan waktu sepanjang waktu, setiap hari, setiap jam, setiap detik untuk ibadah, sholat, untuk zikir. Sehingga si ulama ini merasa kayak ternyata ada yang lebih taat dari saya, ada yang lebih soleh dari saya, ada yang lebih wali dari saya. Dideketin lah orang itu dan ditanya, kenapa kamu bisa mencapai derajat seperti ini gitu, kenapa kamu bisa mencapai derajat seperti ini? Maka jawabannya, karena dulu saya pernah melakukan dosa besar. Akhirnya saya bertaubat, taubatan nasuha. Karena perbuatan itulah saya terdorong untuk menghabiskan waktu saya beribadah kepada Allah. Akhirnya kata ulama itu, jadi bagaimana caranya biar saya seperti kamu gitu, kata si beasiswanya. Kamu harus sama seperti saya gitu, kata si iblis yang nyamar jadi ulama. Kamu harus pernah ngalamin yang namanya dosa besar. Disuruh berzina, disuruh nggak mau, disuruh bunuh orang nggak mau, terus ditawarin beberapa dosa besar. Akhirnya yang dia merasa dosanya paling, yang dia agak sanggup gitu buat mengerjakan, itu minum alkohol. Udah, akhirnya minum alkohol, terus dia mabuk. Setelah mabuk akhirnya dia memperkosa seorang wanita, dan akhirnya pas dia sadar kalau dia sudah memperkosa seorang wanita, maka wanita itu dibunuh dan dikubur. Dan nggak lama kemudian si iblis itu membocorkan perbuatan si ulama ini ke masyarakat, dan akhirnya masyarakat mencoba untuk
mengadilinya. Terus akhirnya si Bakseso ini minta tolong sama si iblis. Kata iblis, saya akan menolong kamu dengan syarat kamu harus sujud kepada saya. Bakseso itu sujud kepada iblis dan dia meninggal dalam keadaan sujud kepada iblis. Jadi secara beruntun maksiatnya mulai dari minum alkohol, memperkosa, membunuh, sampai yang paling terakhir dia sujud kepada iblis saat meninggal. Masya Allah, astagfirullahaladzim, na'udzubillah dzalik. Nah itu teman-teman, pentingnya kenapa kita harus memperbarui iman. Itulah alasannya kenapa pentingnya kita memperbarui iman, agar kita itu senantiasa berada dalam kebaikan, gitu. Kita itu senantiasa terhindar dari yang namanya kesalahan, terhindar dari yang namanya kemaksiatan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana Kak caranya memperbarui iman? Gimana caranya memperbarui iman? Jawabannya tadi yang kata Rasulullah bilang, aksiru min qauli la ilaha illallah. Kata Rasulullah. Perbanyaklah oleh kalian berzikir la ilaha illallah. Nah, di sini kata para ulama, ada ulama berpendapat mengenai maksud dari perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang mentafsirkan bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir. Di antaranya zikir la ilaha illallah. Dan dalam sebuah ayat yang lain Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi salah satu cara biar iman itu terus diperbaharui, kata sebagian tafsir para ulama menganjurkan untuk berzikir kalimat la ilaha illallah. Terus yang kedua, ada juga yang menafsirkan bahwa maksud dari aksi min qauli la ilaha illallah itu adalah mengamalkan makna kalimat itu. Jadi kita benar-benar meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu kuasa, maka selain Allah itu tidak kuasa. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha memberi rezeki. Itu benar-benar kayak tertanam dalam hati kita dan kita implementasikan dalam kehidupan. Kita yakini bahwa makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Jika makhluk itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka makhluk itu butuh kehendak Allah. Gitu. Dan kalau Allah mau memberikan manfaat dan mudarat kepada siapapun, Allah nggak butuh kepada makhluk. Contohnya gini, teman-teman tahu api? Api itu sifatnya apa? Coba jawab di kolom komentar teman-teman. Api itu sifatnya apa? Panas. Oke, yang lainnya panas. Oke, panas. Oke, panas. Api itu sifatnya panas dan bisa membakar. Api itu kan makhluk ya. Api itu makhluk. Nah, karena api itu makhluk, maka api itu sebenarnya nggak panas. Api itu sebenarnya nggak bisa membakar. Yang bikin api itu panas, yang bikin api itu bisa membakar, ya Allah. Kalau Allah berkehendak, api bisa membakar, api itu panas. Tapi kalau Allah berkehendak, api itu nggak panas dan api itu nggak bisa membakar. Contohnya, api
yang membara yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Teman-teman bilang api itu sifatnya panas, api itu bisa membakar. Tapi buktinya Allah menunjukkan kuasanya bahwa api itu nggak bisa membakar tanpa kehendak Allah. Api itu nggak panas tanpa kehendak Allah. Ketika Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api, maka sifat api yang tadinya panas, sifat api yang tadinya membakar, kata Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Jadi api itu tiba-tiba pas Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, Nabi Ibrahim tuh nggak kebakar dan tidak merasa panas. Teman-teman bilang api sifatnya panas, tapi pas Nabi Ibrahim masuk dalam api, api malah jadi sejuk. Bahkan sampai dikatakan kayu-kayu yang digunakan untuk membakar, menghidupkan kayu bakar, dari kayu-kayu itu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan buah-buahan dari surga. Akhirnya Nabi Ibrahim sama 40 hari 40 malam dibakar di sebuah tanah lapang. Nabi Ibrahim itu seakan-akan kayak berada di dalam surga, makan buah-buahan dari surga. Pas apinya padam, Nabi Ibrahim tetap hidup. Terus lagi, jadi intinya apa? Makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah SWT. Ketika makhluk bisa memberikan manfaat dan mudarat, makhluk ini butuh kehendak Allah. Tapi ketika Allah hendak memberikan manfaat dan mudarat, Allah tuh nggak butuh benar. Jadi api itu nggak bisa membakar. Api itu bisa membakar karena kehendak Allah. Jadi kalau Allah berkehendak api bisa membakar, kalau Allah berkehendak api juga nggak bisa membakar. Jadi bisa bakar atau enggaknya itu api, panas atau enggaknya itu api, ya karena kehendak Allah. Sama kayak gini, air. Air itu punya sifat menenggelamkan. Jika Allah berkehendak, api itu bisa menenggelamkan. Jika Allah berkehendak juga, api itu juga nggak bisa, air itu nggak bisa menenggelamkan. Contohnya bagaimana Nabi Musa akhirnya bisa melewati Laut Merah. Contohnya para sahabat pernah naik kuda di atas air, di atas sungai. Kudanya nggak tenggelam. Itu menandakan bahwa jika Allah berkehendak, air itu bisa menenggelamkan. Jika Allah berkehendak, air pun juga tidak bisa menenggelamkan. Contoh lain lagi, pisau. Mungkin teman-teman kalau ditanya apa sifatnya pisau, tajam, bisa memotong. Tapi kalau kita masukkan dalam kalimat iman, pisau itu nggak bisa memotong. Yang bisa memotong itu Allah. Jadi kalau Allah berkehendak, pisau bisa memotong. Kalau Allah berkehendak, pisau tidak bisa memotong. Jadi bisa atau tidaknya pisau memotong itu atas kehendak Allah. Contohnya Nabi Ismail dipotong sama Nabi Ibrahim, kagak bisa. Banyak teman-teman contoh-contoh yang Allah tuh sebenarnya pengen nunjukin kekuasaannya bahwa yang berkuasa tuh Allah. Makhluk tidak punya kuasa, yang kuasa adalah Allah. Apalagi contohnya, bayi lahir dari pertemuan antara cewek dan cowok. Tapi kalau Allah berkehendak, walaupun ini cewek sama cowok udah ketemu, kalau Allah berkehendak tidak ada bayi, nggak akan lahir itu bayi, nggak akan itu dia hamil. Tapi kalau Allah berkehendak, tanpa ketemunya cewek sama cowok pun, seorang wanita bisa hamil. Contohnya, Siti Maria, ibundanya Nabi Isa. Tidak ada pertemuan antara Siti Maryam sama seorang lelaki, tapi Allah berkehendak untuk menjadikan Siti Maryam hamil. Berarti yang kuasa adalah Allah. Allah berkuasa menentukan apapun yang Allah inginkan. Nah itu teman-teman, jadi kalimat-kalimat iman kayak gini nih harus tertanam dalam diri kita agar iman kita tuh senantiasa diperbaharui. Dan makna atau tafsir dari aksiru min qauli la ilaha illallah yang terakhir ini, ulama berpendapat bahwa maksud dari
aksiru min qauli la ilaha illallah, banyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah maksudnya mendakwahkan makna dari kalimat itu. Makanya Rasulullah pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran terjadi di depannya, maka ubahlah dengan tangannya, maka cegahlah dengan tangannya. Kalau dia nggak mampu, cegah dengan lisan. Jika dia tidak mampu, maka bencilah dalam hatinya, ada rasa benci sama perbuatan kemungkaran itu. Jadi kalau nggak ada orang buka aurat, kita benci, bukan benci sama orangnya, tapi benci karena dia nggak menutup aurat. Ingat, orang nggak sholat kita benci, bukan benci sama orangnya, benci sama dia yang nggak sholat. Melihat orang nggak puasa di bulan Ramadan, kita benci, bukan benci sama orangnya, benci karena dia nggak mau puasa di bulan Ramadan. Kalau teman-teman ada sifat benci kepada orang yang melakukan kemungkaran, itu tandanya teman-teman punya iman dalam diri teman-teman. Jadi itu teman-teman di antara beberapa cara biar iman kita ini senantiasa terjaga, senantiasa diperbaharui. Yang tadi yang pertama, perbanyak zikir. Yang kedua, maknai betul kalimat iman, kalimat la ilaha illallah ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah bahwa makhluk itu tidak kuasa, Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Makhluk itu nggak bisa memberikan manfaat, makhluk itu nggak bisa memberikan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah. Jika makhluk bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka makhluk itu butuh kehendak Allah. Ketika Allah pengen memberikan manfaat dan mudarat, maka Allah nggak butuh kepada makhluk. Sesuka hati Allah, sepuas itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kekuasaan. Dan yang ketiga itu ya teman-teman, agar iman teman-teman senantiasa terjaga, senantiasa diperbaharui, teman-teman harus dakwahkan. Jadi kalau nggak ada orang yang membuat salah, ada orang yang membuat kemungkaran, ya teman-teman nasihatin, cegah dengan tangan. Kalau nggak mampu, cegah dengan lisan, nasihatin dengan lisan. Kalau nggak mampu juga, minimal dalam hati ada rasa benci sama kemaksiatan itu atau sama kemungkaran itu. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Itu teman-teman, untuk malam ini singkat, tapi saya rasa ini sangat dalam ya, walaupun singkat. Karena ini sangat relate gitu, dalam kehidupan. Yang saya bilang tadi, kalau kita ngeliat di luar sana gitu ya, teman-teman keluar rumah nih, orang yang buka aurat lebih banyak daripada orang yang menutup aurat. Orang yang meninggalkan sholat jauh lebih banyak daripada orang yang mengerjakan sholat. Orang yang enggak bisa ngaji jauh lebih banyak daripada orang yang bisa ngaji. Nah, maka teman-teman, agar teman-teman ini tidak terpengaruh sama suasana itu, maka penting buat teman-teman senantiasa memperbaharui iman teman-teman. Makanya nggak salah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah. Kata Rasulullah, jadi dua iman aku, perbaharuilah iman kalian. Gitu. Caranya gimana tadi yang saya bilang? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada 3 tafsir menurut para ulama. Yang pertama, memperbanyak zikir. Yang kedua, memaknai makna dari kalimat itu dan kita implementasikan dalam kehidupan. Yang ketiga adalah mendakwahkan kalimat itu. Dan kalau kita perhatikan, semua para nabi itu kerjanya dakwah. Semua para nabi itu kerjanya adalah dakwah la ilaha illallah. Gitu. Nah, sekarang kan udah nggak ada nabi lagi nih. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, Allah tuh udah nggak akan ngangkat seorang manusia jadi nabi lagi. Jadi gini ya teman-teman, kalau kita perhatikan ya, misalkan Allah mengutus Nabi Ibrahim.
Mendakwakan kalimat la ilaha illallah, mendakwakan kalimat iman, mendakwakan iman, akhirnya orang beriman. Nabi Ibrahim wafat, orangnya sesat lagi, Allah utus lagi Nabi. Setelah Nabi Ibrahim ada Nabi siapa? Nabi Ismail, Allah utus. Akhirnya orang mendakwakan iman, orang akhirnya beriman lagi. Nabi Ismail wafat, akhirnya orang pada sesat lagi. Allah utus lagi Nabi, ada Nabi Ishak, mendakwakan iman lagi. Akhirnya sesat-sesat tadi beriman lagi. Nabi Ishak yang wafat, Allah utus lagi Nabi. Ada Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Untuk mendakwakan iman, akhirnya orang-orang yang sesat jadi beriman. Setelah orang sesat akhirnya beriman, nabinya wafat, sesat lagi. Allah utuslah Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Ngulang lagi tuh mendakwahkan iman. Akhirnya orang beriman lagi. Setelah Rasulullah SAW wafat, apa yang terjadi? Terjadi lagi orang akhirnya banyak yang nggak beriman, orang banyak yang sesat. Nah, itu jadi pertanyaan adalah gimana caranya biar orang-orang sesat ini beriman? Masa Allah harus ngutus Nabi lagi? Allah udah nggak akan ngutus Nabi lagi. Karena Rasulullah SAW itu adalah Nabi terakhir. Jadi setelah Nabi itu wafat, Rasulullah SAW wafat itu udah nggak akan ada Nabi lagi. Sedangkan keadaan manusia nggak bisa yang namanya terus-terusan beriman. Pasti nanti ada aja tuh yang sesat, yang maksiat, dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan adalah tugas siapa nih yang mendakwakan iman? Nah, makanya tugas kenabian, tugas dakwah iman ini diwariskan kepada umatnya. Jadi setiap kita tuh sebenarnya punya apa ya, tanggung jawab ya teman-teman. Setiap kita tuh punya tanggung jawab buat meneruskan kerja kenabian, yaitu mendakwahkan iman. Nah, kalau teman-teman ada kerisauan, teman-teman akhirnya coba untuk mendakwahkan iman, mendakwahkan ibadah ke teman-teman, maka Masya Allah teman-teman, itu pahalanya sangat luar biasa besar. Makanya kata Rasulullah, mandala ala khair falahu mislu ajri fa'il, dan siapa yang ngajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Teman-teman mendakwahkan temannya yang nggak nutup aurat, akhirnya setelah teman-teman dakwahin dia jadi nutup aurat. Teman-teman mendakwahkan temannya yang nggak sholat, akhirnya setelah teman-teman dakwahkan dia jadi sholat. Teman-teman mendakwahkan orang untuk haji umroh, akhirnya jadi haji umroh, maka pahalanya itu akan ngalir ke teman-teman. Ada di akhirat teman-teman nggak pernah haji, tapi teman-teman catatan amalan pernah haji. Ternyata orang yang teman-teman dakwahin pergi haji, pahala haji dia ngalir ke teman-teman. Teman-teman nggak hafal Quran, tapi teman-teman kok di catatan amalan di akhirat kok saya jadi hafiz Quran nih gitu. Ternyata orang yang teman-teman dakwahin, dia hijrah, dia masukin anaknya pesantren jadi hafizah, pahala ngalir ke teman-teman. Teman-teman dalam catatan amal, perasaan saya sholat cuma 60 tahun, kok saya di sini dihitung mengerjakan sholat sampai 1000 tahun misalkan. Pahala dari mana sebanyak ini? Ternyata orang yang nggak sholat, teman-teman dakwahin dia jadi sholat, terus dia akhirnya ngedakwahin anaknya, keluarganya, cucunya, tetangganya jadi pada sholat gara-gara teman-teman, pahala mereka ngalir semua ke teman-teman. Makanya di akhirat nanti itu ada orang sukses, ada orang bangkrut. Siapa yang dikatakan orang sukses? Orang sukses adalah orang yang datang ke akhirat membawa pahala yang sangat besar, yang dia sebenarnya nggak ngerjain, tapi dia dapat pahalanya karena dia mendakwahkan teman-temannya. Jadi semua amal kebaikan teman-teman ngalir semua ke dia. Termasuk juga sebenarnya amal ibadah kita nih, kayak sholat kita, puasa kita, ngaji kita, haji, umroh, itu bakal ngalir semua ke sahabatnya Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu adalah manusia pertama yang masuk Islam. Jadi semua amal orang Islam itu bakal ngalir semua ke Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terbaiknya Rasulullah SAW. Makanya sampai dikatakan kalau imannya Abu Bakar As-Siddiq
ditimbang sama imannya seluruh manusia umatnya Rasulullah SAW di muka bumi ini gitu, akan jauh lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saking semua pahala iman, pahala ibadah kita bakal ngalir semua ke beliau. Nah, begitu pun juga teman-teman, nanti di akhirat ada orang bangkrut. Loh, kenapa Kak Ilas kok bisa ada orang bangkrut? Jadi orang bangkrut itu orang yang di dunia dia ini sholat, bisa ngaji, hafal Quran gitu ya. Haji, umroh, puasa, rajin. Tapi di akhirat semua pahalanya hilang. Diambil sama orang yang dia zolimi. Diambil sama orang yang dia fitnah. Ada orang yang merasa terzolimi, dia ngadu, ya Allah, dulu di dunia dia yang menzolimi saya, maka pahalanya hilang, dia kasih ke orang itu. Nauzubillah min dzalik. Semoga teman-teman kita semua diberikan kekuatan, keberanian untuk bisa meneruskan kerja kenabian, mewariskan kerja kenabian, itu mendakwahkan iman agar senantiasa iman dalam diri kita ini stabil, bahkan terus naik sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian teman-teman singkat dari saya, semoga ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fiikum wa jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Untuk sesi penyampaian materi sudah selesai, kita langsung ke sesi berikut, yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh ditulis di kolom chat dan boleh juga di on mic. Yang mau on mic, saya persilakan terlebih dahulu. Perwakilan 2 orang, tafadoli. Ada yang ingin on mic? Baik, sambil menunggu juga, mungkin mereka masih siap-siap. Saya izin untuk membacakan di kolom chat, sudah ada satu pertanyaan dari Oktavianti 678. Izin saya bacakan ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara hati dan pikiran sama? Terkadang hati pengen pacaran karena lihat orang lain, tapi pikiran ingat pacaran itu dosa. Itu bagaimana ya Ustadz menangani agar pikiran dan hati sama? Dan bolehkah kita khawatir tentang masa depan? Ya, tafadol, mashkur. Menyamakan hati sama pikiran gitu ya. Pikiran pengennya pacaran tapi hati takut dosa. Sebenarnya ketika teman-teman bilang pikiran pengennya pacaran, hati tapi bilang enggak, takut dosa, itu tuh udah bentuk sebuah kesadaran. Teman-teman tuh udah sadar bahwa ternyata hati gue tuh sebenarnya nggak mau pacaran, meskipun otak itu pengen pacaran karena ngeliat ada orang-orang pacaran jadi pengen gitu pacaran. Tapi hati teman-teman tuh kayak enggak boleh, ini dosa. Nah, kalau ditanya gimana caranya agar si otak ini sama hati gitu ya. Gini teman-teman. Yang bisa merubah diri kita ya diri kita. Orang lain mungkin hanya bisa ngasih nasihat. Orang lain mungkin hanya bisa membantu gitu ya. Tapi namanya hidup, keputusan mutlak, pilihan hidup itu ada di diri kita. Dan pada akhirnya karena kita yang menjalani hidup, iya kita juga yang akhirnya menentukan pilihan gitu. Nah, kalau ditanya gimana nih caranya biar pikiran saya ini sejalan sama hati saya, Kak Ilyas, pertama teman-teman harus kesadaran penuh bahwa melihat seorang itu yang anggap teman-teman kayaknya enak ya pacaran, itu teman-teman betul udah salah cara memandangnya. Karena kalau teman-teman itu
hadis tadi yang saya bilang, kalau kita tuh punya iman ya, ingat orang membuat salah, kita langsung kayak benci. Bukan benci sama orangnya, benci sama perbuatan. Itu udah selama-lamanya iman ya. Jadi teman-teman harus, kalau gimana caranya, teman-teman harus menyadari kesadaran penuh bahwa kemungkinan yang teman-teman lihat itu kemungkinan, itu kesalahan. Harus teman-teman yakini. Dengan teman-teman meyakini, maka nanti pikiran teman-teman tuh akan sejalan sama hatinya teman-teman. Karena hatinya teman-teman tuh udah sadar tuh. Cuma pikirannya aja yang kadang melihat, oh pacaran jadi pengen ikut pacaran. Terus yang kedua, kalau teman-teman pengen tahu gimana caranya, ya teman-teman gini, hidup kita itu kan nggak cuma dipengaruhi dari faktor internal ya. Banyak banget hidup kita itu besar banget persentasenya dipengaruhi oleh eksternal. Nah, makanya teman-teman harus punya support system, harus punya teman-teman yang memang satu visi, satu misi gitu. Ya kalau teman-teman memang nggak mau pacaran, teman-teman harus punya circle yang punya prinsip tuh nggak mau pacaran. Jadi saling support. Dan kita butuh itu. Kita kan hidup itu kan bukan makhluk individual, ya. Kita kan makhluk sosial. Dan yang namanya hidup, yang namanya iman, balik lagi, iman itu kan kadang naik turun, kadang kita lagi lemah, kadang mungkin lagi naik gitu. Bagaimana caranya biar ketika lemah pun kita masih tetap istiqomah dalam kebaikan ya teman-teman. Butuh support system, butuh yang namanya circle pertemanan yang sama-sama saling support, saling nasihat-menasihati dalam kebaikan, sehingga dalam kondisi apapun teman-teman, iman teman-teman tetap terjaga. Jadi kalau ditanya gimana caranya, pertama teman-teman harus menyadari bahwa pikiran teman-teman harus meyakini bahwa ya emang itu sebuah kesalahan dan gak patut buat diikutin. Gini ya teman-teman, orang itu kalau dia sadar sesuatu itu salah, maka orang itu akan berusaha untuk memperbaikinya. Tapi orang itu kalau dia berbuat salah dan dia nggak sadar kalau dia salah, ya gimana caranya dia mau memperbaiki diri? Oh, dia jangan nggak merasa salah gitu. Jadi orang itu kalau dia sadar dia berbuat salah, maka akan ada kemungkinan dia akan menjadi lebih baik, akan ada kemungkinan dia akan berubah karena dia sadar kalau dia salah. Tapi orang kalau dia berbuat salah dan dia nggak sadar dan dia nggak merasa salah, gimana dia mau berbuat baik, gimana dia mau hijrah, gimana dia mau taubat gitu, dia sendiri nggak merasa salah. Makanya kalau ditanya gimana caranya, ya teman-teman harus menyadari bahwa itu ada kesalahan. Teman-teman harus sadar, orang yang pacaran itu adalah sebuah kesalahan. Yang kedua, ya udah cari circle yang emang satu misi, satu visi, satu prinsip. Teman yang memang menjadi support system. Kalau emang nggak punya, itu teman yang punya support system gitu. Ya, ini bisa join DS. Apa namanya ini? SHS. Apa namanya ini? Nah, Ustadz, HS, Sahabat Hijrah Seiman. Insya Allah Iya, tiap Sahabat hari Hijrah. kajian. Semoga teman-teman yang ada di grup Sahabat Hijrah Seiman ini menjadi saling support system, sama saling menguatkan, sama-sama saling menasehati, sehingga teman-teman tuh nggak sendiri. Karena hidup itu memang bukan individual, tapi hidup itu kita sebagai makhluk sosial. Kita butuh gitu support dari orang lain, agar ketika kita lagi down, lagi futur gitu ya, ada yang menasehati, ada yang senantiasa memberikan siraman rohani. Kita butuh support system. Gitu teman-teman. Jadi jangan merasa sendiri teman-teman. Masya Allah, Lanjut silakan. Afwan Ustaz. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khair atas jawabannya, semoga terjawab. Masih di kolom chat lagi, saya izin bacakan dari pertanyaan dari Putri Kumala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Jika iman lagi naik turun sampai manakah batas kewajaran dalam beribadah? Apakah meninggalkan sholat sunnah itu masih wajar jika iman lagi naik turunnya? Tafadol, masykurah. Oke. Ketika iman lagi naik turun, di manakah batas kewajarannya? Batas kewajarannya adalah selagi teman-teman tidak meninggalkan hal yang wajib. Itu. Makanya ada yang bilang gini, walaupun lu masih bandel gitu ya, walaupun lu misalkan masih apa, suka ngejulit, walaupun lu masih ngegosip gitu ya, walaupun lu misalkan masih ngebully gitu ya, selagi lu masih menjaga sholat, ya, maka ada besar kemungkinan nanti lu akan berubah jadi lebih baik, karena ini Allah sendiri yang menjamin, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat perbuatan keji dan mungkar. Di zaman Rasulullah SAW dulu ada orang yang suka mencuri, ada orang yang suka mencuri. Terus kata Rasulullah, apakah dia sholat? Orang yang sahabat yang ngadu, iya, iya Rasulullah, dia sholat, dia sholatnya rajin, tapi dia suka mencuri. Maka kata Rasulullah, saat nanti sholatnya akan mencegah dia dari mencuri. Gitu. Jadi inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya kalau misalnya ditanya di mana batas kewajaran ketika iman kita tuh lagi naik turun, selagi teman-teman tidak meninggalkan hal yang wajib, nah itu batas kewajaran. Tidak meninggalkan sholat 5 waktu, tidak meninggalkan puasa Ramadan, tidak membuka aurat, itu udah batas-batas minimalnya. Jadi kalau misalkan nggak sholat sunnah, ya namanya juga sunnah ya, boleh dikerjakan boleh enggak. Puasa sunnah ya puasa sunnah, boleh dikerjakan atau enggak. Pakai cadar juga sunnah gitu. Jadi batas kewajarannya selagi teman-teman masih bertahan di hal yang wajib, itu batas kewajaran. Jadi teman-teman nggak bisa balasan, aduh iman gue lagi turun nih, gue nggak sholat dulu ya. Ya nggak begitu. Aduh iman gue lagi turun nih, gue boleh nggak sih nggak puasa Ramadan? Aduh iman gue lagi turun nih, gue boleh nggak sih buka jilbab? Ya nggak begitu. Jadi kalau ditanya batas kewajarannya adalah selagi teman-teman masih bisa bertahan di hal-hal yang wajib, itu batas kewajaran. Wallahu a'lam. Silakan lanjut, ada yang bertanya lagi? Afwan Ustadz, saya izin untuk lanjut pertanyaannya. Baik. Sebelumnya syukran wa jazakallah khair atas jawabannya, semoga dapat terjawab. Baik, saya izin untuk bacakan dari pertanyaan Indah Ayu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana tips dan trik untuk mengingatkan teman yang hobi nonton pornografi, main game, dan susah diingatkan untuk ibadah? Jika diingatkan, malah bilangnya, urus aja diri sendiri. Syukur. Tafadol, masykurah. Nah, itu tuh emang di era sekarang ya, teman-teman. Jadi era sekarang tuh makin kesini tuh orang makin individual akhirnya. Orang tuh makin nggak mau urusannya diikut campur oleh orang lain. Itu di era sekarang tuh. Jadi di era sekarang itu sampai tuh orang gini, ketika kita pengen nasihatin dia, contoh pengen nasihatin ada teman yang nggak pakai jilbab, kita nasihatin pakai jilbab. Jawabannya apa? Kayak tadi, ya gue ini nggak pakai jilbab, jadi lo yang repot gitu. Ya gue ini yang dosa. Kok lu jadi lu yang apa namanya? Jadi lu yang sok-sokan gitu ya. Nasihatin gue gitu. Itu juga kalau gue masuk neraka ya gue juga masuk neraka. Jadi intinya orang era sekarang itu udah begitu teman-teman. Arah pemikirannya itu udah hal-hal yang menjadi pilihannya udah nggak mau diganggu gugat oleh orang lain gitu. Ketika dia memilih buat kayak tadi nonton sebuah sesuatu yang dilarang, buat dinasihat dan gimana pun, ya ini gue gitu. Jadi era sekarang tuh memang kayak gitu. Era sekarang tuh orang susah dinasehatin kalau bukan sama orang yang memang dia segenin. Nah, makanya
Karena pertanyaannya tadi gimana tipsnya. Jadi tipsnya gini, teman-teman. Karena Rasulullah SAW itu bilangnya gini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Rasulullah SAW bilang gini, kalau kalian melihat sebuah kemungkaran, maka cegahlah gitu. Cegahlah dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati yang membenci perbuatan kemungkaran itu. Kata sebagian para ulama bilang gini, kalau memang dinasihatin itu udah nggak bisa, maka jangan dinasihatin. Tapi lebih ke ajak dia kepada fadilah. Yuk sholat, fadilah sholat tuh ini loh. Yuk ngaji, fadilah ngaji ini loh. Nah, nanti dengan sendirinya kalau dia ngerjain sholat, kebiasaan buruk dia itu akan terkikis. Jadi kita jangan fokus sama kebiasaan buruknya. Jadi kita lebih fokus kepada, oke, ini kalau udah dinasehatin hal buruk, jawabannya udah pasti buruk nih. Jawabannya udah malah kayak gini nih. Berarti gue udah nggak bisa lagi nih nasehatin dengan cara begini. Ya udah, berarti sekarang tugasnya teman-teman nasehatinnya udah nasehatin bukan kesalahan dia gitu. Karena kalau nasehatin kesalahan dia itu udah menjadi hak dan pilihannya gitu. Dan itu memang jawaban era sekarang tuh kayak gitu. Lebih baik kita fokus ngedakwahin hal yang sifatnya fadilah. Yuk sholat, sholat itu pahalanya bagus. Yuk ngaji, yuk kita puasa, yuk kita ikut kajian. Dengan sendirinya ketika dia sholat akan ada dorongan buat dia menjauhi perbuatan salah. Ketika dia ikut kajian terus dia dapat nasihat, dengan sendirinya dia akan menyadari dan dia akan menjauhi kemaksiatan. Jadi orang-orang era sekarang tuh paling nggak suka dijudge gitu, paling nggak suka langsung perbuatannya jadi komen gitu. Karena dia merasa ini udah pilihan hidup gue, lu kenapa harus ikut campur. Jadi daripada teman-teman sibuk ngelihat kesalahan orang, lebih baik sibuk ngajak orang hal yang baik, sibuk ngasih hadiah, sibuk ngasih. Orang tuh ya nama manusia ya, kalau teman-teman itu dibaikin gitu, teman-teman ngomong A ngomong B itu pasti bakal ngena gitu. Kayak kemarin saya contoh, kemarin tuh saya pulang kerja sempat mampir ke salah satu toko barang-barang gitu ya. Pas saya nyampe ke toko, padahal niatnya cuma mau lihat-lihat doang. Pas nyampe sana sama si pelayan tokonya, dia langsung ngambil teh botol dan dia ngasih saya teh botol. Dan saya sebagai pengunjung kayak terharu. Dia tahu aja gitu ya, kita mungkin habis perjalanan haus, kita niat masuk ke toko itu cuma pengen lihat-lihat doang gitu, lihat harga baju, harga tas. Baru masuk nih, dia langsung ngambil, buka kulkas, ngambil teh botol, dan dia langsung ngasih teh botol kepada pengunjung. Sehingga kita sebagai orang yang niatnya awal cuma mau lihat doang, kayak nggak enak nih kalau nggak beli. Nggak enak nih kalau nggak beli, akhirnya beli itu. Padahal niatnya cuma mau lihat-lihat doang. Nah sama teman-teman kalau pengen nasihatin ke temennya, jangan fokusnya nasihatin kesalahannya mulu gitu ya. Coba sesekali kasih hadiah, sesekali kasih, ya udah ajak yang sifatnya fadil aja. Kita fokusnya udah yang baik-baik aja deh, jangan fokus sama kesalahannya. Karena kalau teman-teman fokusnya sama kesalahannya, pasti jawabannya begitu. Karena itu udah jadi pemikiran era sekarang dan udah menjamur di mana-mana. Kalau dinasihatin pasti jawabannya begitu. Ya jangankan nasihatin teman-teman ya, orang tuanya aja nasihatin udah nggak didengar, orang tuanya sendiri aja nasihatin udah nggak didengar, apalagi kalian cuman temen gitu. Nah yang kedua, memang ya teman-teman, Rasulullah tuh pernah bilang, Rasulullah, Allah tuh pernah berfirman dalam Al-Quran, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan kamu yang ngasih hidayah, kata Allah, saya yang ngasih hidayah kepada siapa saja yang saya kehendaki. Jadi teman-teman kalau misalkan memang ketika teman-teman mencoba untuk berdakwah tapi jawabannya kayak gitu, ya udah, berarti memang dia belum Allah kasih hidayah gitu aja. Karena tugasnya teman-teman kan cuma bisa mengajak, teman-teman cuma bisa menasihati. Yang berhak mendapat
yang berhak ngasih dia hidayah kan Allah. Kita sebagai manusia kan cuma bisa berikhtiar, sudah mencoba, itu orang yang menolak berarti memang Allah belum ngasih dia hidayah, gitu aja. Kalau Allah kasih dia hidayah, alhamdulillah. Kalau memang Allah nggak ngasih hidayah, itu udah menjadi kuasa Allah. Kita sebagai manusia hanya sekedar pengen menasihati, pengen memberikan, mengajak kepada kebaikan. Kalau dianya mau ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Jadi nggak usah dipaksa. Dan yang terakhir, yang ketiga, teman-teman bisa dengan doa, ya Allah, jadikan diri saya ini menjadi asbab hidayah buat teman saya yang ini. Karena dulu Rasulullah pun juga sama ngedakwahin Umar bin Khattab itu nggak bisa-bisa, tapi akhirnya dengan doa. Rasulullah doa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar. Akhirnya Umar dapat hidayah masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab tuh masuk dapat hidayah. Itu kan didoain, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar. Akhirnya Umar itu Allah kasih hidayah. Jadi teman-teman bisa dengan doa. Doakan saja semoga Allah kasih hidayah. Karena yang berhak memberikan hidayah kan Allah. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan kamu yang ngasih hidayah, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Itu mungkin jawaban dari saya, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga terjawab. Saya izin untuk satu pertanyaan lagi dari peserta di kolom chat, Ustadz. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Ayah Rizky. Saya potong pertanyaannya. Jika ingin berhijrah namun belum ada guru yang bisa membimbing, itu bagaimana Ustadz? Afwan Ustadz, saya selingkan juga dengan Ukti Nur Hasanah. Bolehkah kita mengingatkan ikhwan yang bukan mahram? Tafadhol masykurah. Pengen hijrah tapi nggak ada pembimbing, ya. Apakah itu bisa dijadikan alasan? Sebenarnya itu tidak bisa dijadikan alasan. Emang kamu siapa gitu pengen dibimbing? Gini ya teman-teman, ada nggak bercanda ya? Gini teman-teman, kalau misalkan pengen hijrah, yang saya bilang tadi, ya kita juga nggak bisa maksain apa nungguin orang bimbing saya dong, saya pengen hijrah gitu. Cari pembimbing. Kalau nggak dapet, ya minimalnya gitu ya. Sosmednya teman-teman itu yang di follow Kak Ilyas. Kalau misalkan memang konten-kontennya bisa memberikan apa manfaat gitu. Atau sosmednya yang di follow tuh ada Ustadz Hadi Hidayat, misalkan ada Ustadz Abdul Somad, ada Agim gitu. Dan yang terakhir, ya mau ngomong memang harus masuk komunitas yang menjadi support system, karena kita nggak bisa nunggu orang please bimbing saya nggak dapat pembimbing yang pas buat saya. Kita nggak bisa maksain orang juga untuk jadi pembimbing kita kan. Ujung-ujungnya teman-teman mau nggak mau harus masuk sebuah circle yang itu bisa dijadikan support system buat teman-teman. Ya kalau nggak dapat juga masuk circle-nya Kak Ilyas saja. Kak Ilyas juga lagi bangun circle, namanya circle-nya itu program webinar. Kalau memang mau ikutan silahkan. Jadi Kak Ilyas tuh punya circle, punya komunitas, teman-teman. Nama komunitasnya itu program webinar. Kalau teman-teman mungkin mengunjungi Instagramnya saya, di Instagram saya itu ada link pendaftaran buat join member program webinar. Di program webinar itu teman-teman bisa ngikutin webinar setiap 1 bulan sekali, dan ikut program hataman Al-Quran 1 minggu sekali. Jadi kita setiap malam Jumat itu ada pembacaan Al-Quran 1 juz secara bergilir setiap anggota. Teman-teman bisa ikutan ngaji, teman-teman juga bisa hanya menyimak. Boleh nyimak aja, boleh ikutan ngaji. Jadi setiap malam Jumat itu saya baca Quran sama komunitas saya 1 juz. Kemarin malam Jumat kemarin kita baca juz 6. Insya Allah minggu depan kita akan membaca juz 7. Saya berharap semoga sampai akhir tahun itu bisa hatam. Terus juga setiap bulan 1 kali kita ada webinar. Kemarin saya ada webinar tentang ilmu tajwid.
ngebahas tentang makharijul huruf sama sifatul huruf. Nah, karena di bulan Ramadan saya juga sering ngisi, akhirnya biar nggak bosen, saya juga ngundang, kadang saya invite beberapa teman saya atau invite beberapa narasumber. Cuman karena memang bayar, apa namanya ya, invite narasumber bayar, maka teman-teman yang ikut komunitas saya pun juga ada dikenakan biaya gitu. Ya, tapi buat saya sih gini, selagi hal itu positif, ya kenapa enggak gitu. Karena walaupun bayar, niatkan bayar teman-teman itu menjadi infak gitu. Kayak contoh di sini kan di flyer kan ada infak dana gitu ya. Teman-teman jangan takut untuk berinfak gitu. Karena infaknya teman-teman itu akan menjadi amal jariah teman-teman di akhirat nanti. Uang yang teman-teman keluarkan buat berinfak, buat ikut kajian, buat bayar, buat nuntut ilmu, itu akan menjadi amal jariah yang teman-teman gak akan pernah nyangka buat apa besar pahalanya. Nah, memang di komunitasnya itu bayar gitu. Bayar berapa Kak Ilyas? Klik aja nanti link yang ada di bio. Kalau emang teman-teman merasa pengen join ya silakan, kalaupun enggak juga enggak apa-apa gitu. Karena kan masih banyak juga komunitas yang bisa apa namanya, yang bisa menjadi support system buat teman-teman. Contohnya kayak SHS ini menjadi sebuah komunitas yang saya rasa cukup baik ya buat jadikan support sistemnya teman-teman. Kalau di saya itu kita ada grupnya, grup WhatsApp, dan grup WhatsAppnya itu memang nggak di apa namanya, grup WhatsApp itu kan untuk semua membernya bisa chat gitu. Jadi saya nggak cuma admin doang yang bisa ngechat, ya semuanya di situ bisa tanya jawab di grup WhatsAppnya. Terus setiap malam Jumat itu ada program membaca Al-Quran 1 juz, sama setiap bulan itu 1 kali ada webinar. Dan insya Allah bulan Juni ini nanti di akhir bulan ya, itu ada webinar tentang ilmu tajwid lagi, tentang mad. Jadi kemarin kita ngebahas tentang makharijul huruf sama sifatul huruf. Nanti di bulan ini, kita akhir bulan ini ngebahas tentang mad. Jadi mad bacakan itu kan ada namanya, ada panjang pendek ya teman-teman. Nah, nanti saya akan ngebahas tentang mad. Jadi ada kayak mad tobi'i, mad far'i, mad asli, mad jaiz, mad wajib. Jadi ngebahas tentang kalau ini tuh dibacanya berapa harkat sih? Mad tobi itu dibaca berapa harkat sih? Kalau mad jaiz itu gimana sih? Mad wajib itu gimana sih? Mungkin di antara teman-teman yang mungkin baca Qurannya masih terbata-bata, nah itu bagus buat teman-teman join. Kalau mau ikutan silahkan, nanti bisa pendaftaran klik link ada di bio Instagram. Kita sama-sama belajar bareng, sama-sama membetulkan bacaan Al-Quran kita bersama-sama. Karena hidup itu nggak cuma untuk hari ini, masih ada esok, masih ada minggu depan, bulan depan. Jadi nikmati aja prosesnya. Walaupun teman-teman merasa masih jauh banget nih ketinggalan sama teman-teman lain, di luar sana ada orang yang udah baca Qurannya bagus, ada yang udah hafal Quran gitu ya, ada yang udah bla 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 gitu. Tenang teman-teman, walaupun teman-teman baca Qurannya masih terbata-bata, teman-teman tuh nggak sendiri. Teman-teman nggak sendiri, karena di luar sana masih banyak orang yang baca Qurannya masih terbata-bata. Di luar sana masih banyak orang yang masih proses hijrah. Jadi nikmatin aja prosesnya. Itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, Barakallah fikum wa jazakallah khair atas semua jawabannya. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu, maka untuk sesi tanya jawab kami cukupkan. Selanjutnya kita ke sesi closing statement. Kami persilakan Kak Ilyas untuk memberikan kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara atau nasihat kepada anak muda zaman sekarang terkait tema. Tafadhol Mas Guru. Oke teman-teman, saya masih tetap sama bahwa masa lalu teman-teman apa gimana moto saya lupa jadinya. Gimana Kalisa tadi moto saya? Masa lalu buat, oh iya, masa lalu teman-teman gak apa-apa kelam gitu. Itu masih tetap menjadi sebuah ini saya ya, quotes dari saya yang ini maknanya dalam gitu. Teman-teman nggak apa masa lalunya kelam, penuh dengan trauma, penuh dengan mungkin pola asuh yang buruk, penuh dengan pengalaman hidup yang tidak baik, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kemaksiatan, nggak apa-apa teman. Tapi masa depan teman-teman harus cerah. Masa depan teman-teman harus menjadi lebih baik, harus menjadi orang baik,
Karena selagi teman-teman hidup, ya setiap kita ini punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Nikmati aja prosesnya, karena hidup nggak cuma untuk hari ini. Masih ada lusa, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan. Maka selagi diri kita itu ada keinginan untuk hijrah, untuk merubah hidup menjadi lebih baik, maka nikmati aja prosesnya. Karena teman-teman nggak sendiri. Itu mungkin dari saya. Masa lalu boleh kelam, masa depan harus cerah. Masya Allah, masa lalu boleh kelam, tapi masa depan harus cerah. Semoga dapat termotivasi dan bisa membawa dalam kehidupan kita, insya Allah ya Kak. Baik, untuk sesi closing statement kita langsung sudah selesai, kita langsung ke sesi doa. Lagi-lagi saya persilakan kepada Kak Ilyas untuk memimpin doa kepada surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.